Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, selamat datang di channel Sedulur Pade. Mari kita uji kemampuan berbahasa Inggris kita dengan menjawab soal-soal berikut. Tapi jangan lupa subscribe channel Sedulur Pade karena subscribe itu gratis. Dan bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe, Pade ucapkan terima kasih. Kita menuju soal yang pertama. Soalnya adalah Ali bla 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 English every day. Ali bla 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 English every day. Pilihan jawabannya adalah A. Is speaking, B. Spoke, C. Speak, D. Speaks. Untuk membahas soal ini, kita harus memahami terlebih dahulu jenis soal ini adalah tentang apa. Kita sudah paham bahwasanya jenis soal ini adalah tentang tenses. Dari keterangan waktu yang ada, kita bisa memahami bahwasanya soal ini adalah tentang tenses, yaitu simple present tense, yaitu keterangan waktunya adalah everyday. Kita refresh kembali bahwasanya kalimat simple present tense adalah untuk menyatakan kegiatan yang biasa kita kerjakan sehari-hari. Kita akan mencoba menganalisa jawabannya satu per satu. Jawaban yang A pada dasarnya merupakan susunan yang sudah tepat, yaitu terdiri dari subjek, diikuti dengan to be, diikuti dengan kata kerja bentuk ing, diikuti dengan objek, dan diikuti dengan keterangan waktu. Dari susunan kalimat sebenarnya ini sudah betul. Akan tetapi antara kata kerjanya dengan keterangan waktunya adalah tidak tepat. Subjek diikuti dengan to be, diikuti kata kerja bentuk ing adalah untuk menyatakan kegiatan yang sedang dikerjakan. Sementara soal yang dimaksud ini adalah kebiasaan sehari-hari. Jadi untuk jawaban A kita skip terlebih dahulu. Kita menuju jawaban yang kedua, yaitu spoke. Ali spoke English every day. Secara susunan kalimat ini juga betul ya, sudah terdiri dari subjek, kemudian ada kata kerjanya, ada objeknya, dan juga ada keterangan waktu. Namun sekali lagi di sini antara kata kerja dan keterangan waktunya adalah tidak sesuai. Spoke adalah kata kerja bentuk kedua dalam bahasa Inggris dan digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan di waktu lampau. Sementara soal kita kali ini adalah untuk kegiatan yang dikerjakan setiap hari. Sehingga untuk jawaban B kita skip terlebih dahulu. Kita menuju jawaban yang C, yaitu speak. Ali speak English every day. Secara susunan kalimat ini sudah benar ya, terdiri dari subjek, ada verb atau kata kerja, ada objeknya, dan juga ada keterangan waktu. Akan tetapi antara subjek, kata kerja, dan keterangan waktunya di sini tidak tepat. Sehingga jawaban C kita skip terlebih dahulu. Kita menuju ke jawaban yang D, yaitu speaks. Secara susunan kalimat ini sudah betul ya, terdiri dari subjek, kemudian ada kata kerja, diakhiri dengan S, ada objeknya, dan juga ada keterangan waktunya. Jawaban yang memungkinkan adalah yang D ini. Jawaban ini adalah memungkinkan karena dengan tenses, simple present tense, dan juga diawali dengan subjek orang ketiga tunggal, maka ketentuannya adalah kata kerjanya harus ditambahkan dengan S atau ES. Sehingga untuk speak, kita harus menambahkan S di akhir kata tersebut. Sehingga jawaban D ini adalah jawaban yang paling tepat, yaitu Ali speaks English every day. Soal yang berikutnya. Ali and Annie bla 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 English every day. Ali and Annie bla 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 English every day. Jenis soal ini adalah kalimat simple present tense. Kita sudah memahami bahwasanya kalimat simple present tense
adalah untuk menyatakan kegiatan yang dikerjakan sehari-hari. Kita menuju jawaban yang A. Ali and Ani are speaking English every day. Subjek diikuti dengan to be, diikuti dengan kata kerja bentuk ing adalah untuk menyatakan kegiatan yang sedang dikerjakan. Sementara soal yang kita bahas adalah tentang kegiatan sehari-hari. Sehingga untuk jawaban yang A kita skip terlebih dahulu. Jawaban yang B, Ali and Ani speak English every day. Kita sudah memahami bahwasanya soal ini adalah tentang simple present tense, yaitu untuk menyatakan kegiatan yang dikerjakan sehari-hari, di mana susunan kalimatnya harus terdiri dari subjek, diikuti kata kerja bentuk ke-1, ditambahkan S atau ES, tergantung dari subjeknya. Untuk subjek orang ketiga jamak, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan S atau ES untuk kalimat simple present tense. Untuk jawaban yang B ini kita simpan terlebih dahulu. Untuk jawaban yang C, Ali and Ani speaks English every day. Jawaban yang C ini tidak tepat karena subjeknya adalah orang ketiga jamak. Kalimat simple present tense dengan subjek orang ketiga jamak, maka kata kerja atau verb yang mengikuti harus kata kerja bentuk 1 tanpa ditambahkan S atau ES. Sehingga untuk jawaban C ini kita skip. Untuk jawaban yang D, Ali and Ani spoke English every day. Kata kerja atau verb spoke adalah kata kerja bentuk kedua dan untuk menyatakan kegiatan yang telah dilakukan di waktu lampau. Sementara soal yang satu ini adalah menyatakan kegiatan yang dikerjakan sehari-hari. Sehingga untuk jawaban D adalah tidak tepat dan kita skip. Sehingga jawaban akhir yang paling tepat adalah yang B. Ali and Ani speak English every day. Subjek yang merupakan orang ketiga jamak diikuti oleh kata kerja bentuk ke-1 tanpa ditambahkan S atau ES adalah jawaban yang tepat untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau simple present tense. Soal yang berikutnya. They cannot call me because they blah 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 my number. They cannot call me because they blah 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 my number. Pilihan jawabannya A. Doesn't know, B. Don't know, C. Aren't know, D. Isn't know. Dari pilihan jawaban tersebut, kita bisa memahami bahwasanya kalimat ini adalah kalimat negatif. Dan kita juga bisa memahami bahwasanya kalimat ini adalah kalimat simple present tense. Dalam bahasa Inggris, jika suatu kalimat tidak ada keterangan waktunya, maka akan diperlakukan sebagai kalimat simple present tense. Dalam kalimat simple present tense, untuk merubah kalimat dari kalimat positif menjadi kalimat negatif, kita memerlukan kata kerja bantu, yaitu antara do atau does. Kita menggunakan kata kerja bantu do jika subjeknya adalah I, you, they, dan we. Kita menggunakan kata kerja bantu does jika subjeknya adalah she, he, atau it. Untuk jawaban yang A, they cannot call me because they doesn't know my number. Jawaban ini kurang tepat karena subjek they tidak diikuti oleh does atau doesn't. Sehingga untuk jawaban yang A kita skip terlebih dahulu. Kita menuju ke jawaban yang B. They cannot call me because they don't know my number. Jawaban yang B ini adalah memungkinkan karena subjek they diikuti oleh kata kerja bantu do diikuti oleh not untuk merubah menjadi kalimat negatif. Kita menuju ke jawaban yang C. They cannot call me because they aren't know my number. Dalam bahasa Inggris, to be, is, am,
are tidak diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Untuk jawaban yang they cannot call me because they isn't know my number. Juga jawaban yang tidak tepat karena to be, is, am, are tidak diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. They cannot call me because they don't know my number. Dalam kalimat simple present tense, subjek they diikuti dengan do, diikuti dengan not, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Soal berikutnya. My mother blah 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 every day. Pilihan jawabannya adalah A. Doesn't cook, B. Don't cook, C. Aren't cook, D. Isn't cook. Dari soal ini kita bisa mengamati bahwasanya kita diminta untuk menjadikan kalimat negatif. Dan dari soal ini juga kita mengetahui bahwasanya tenses dari kalimat ini adalah simple present tense, yaitu dengan keterangan waktu yang ada every day. Dalam kalimat simple present tense, untuk menjadikan kalimat negatif, maka membutuhkan kata kerja bantu antara do atau does. Kita menggunakan kata kerja bantu do jika subjeknya adalah I, you, they, dan we. Kita menggunakan kata kerja bantu does jika subjeknya adalah he, she, dan it. Jawaban yang pertama, my mother doesn't cook every day. Subjek she, he, atau it dalam kalimat simple present tense, kalimat negatifnya adalah dengan menambahkan kata kerja bantu does, diikuti dengan not, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi jawaban yang A ini memungkinkan. Kita simpan terlebih dahulu. Jawaban yang B, my mother don't cook every day. Kata ganti dari my mother adalah she. Dan kata kerja bantu yang mengikuti she adalah does, bukan do. Jadi jawaban yang B tidak tepat dan kita skip. Kita menuju ke jawaban yang C, my mother aren't cook every day. Jawaban ini tidak tepat karena to be, is, am, are tidak bisa diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Demikian juga untuk jawaban yang D, my mother isn't cook every day. Jawaban ini tidak tepat karena to be, is, am, are tidak bisa diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi jawaban yang tepat dari soal my mother bla 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 every day yang tepat adalah jawaban yang A, my mother doesn't cook every day. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan juga referensi bagi sedulur-sedulur semuanya untuk belajar berbahasa Inggris. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton video-video di channel Sedulur Pade. Jangan lupa tonton terus dan jangan lupa subscribe channel Sedulur Pade. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik karena kebaikan sekecil apapun akan kembali baik untuk kita. Dan jangan lupa untuk selalu tebar kebermanfaatan karena manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.